Nah, alright Cidilur, udah kasih effort lebih untuk basa-basi, taunya dia nggak kasih respon. Yaudah deh, langsung ke intinya aja. Today, Mbak Yani akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Getten Ragnarok, rilisan tahun 2013. Berkisah tentang arkeolog duda anak 2 yang melakukan ekspedisi ke pulau tersembunyi. Bakal nemuin apa ya dia di pulau itu? Makanya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Sigurd adalah seorang arkeolog yang mempelajari orang-orang Nordik kuno yang dikenal sebagai Viking. Sebenarnya dia bekerja sebagai arkeolog tidak sendirian melainkan bersama istrinya. Namun semenjak kematian istrinya 5 tahun lalu, Sigurd pun melanjutkan pekerjaan itu sendiri. Sekarang dia pun harus menjadi duda sambil membesarkan 2 anak sendirian, yaitu Ragnhild dan Brage. Tapi karena profesinya sebagai arkeolog belum menghasilkan apapun, Sigurd pun seringkali mendapatkan kesulitan pada bagian pendanaan dan dukungan dari tempatnya bekerja. Karyanya sampai saat ini masih berpusat pada penemuan kapal legendaris bangsa Viking yang bernama Osberg. Dan nyatanya penelitian itu menghabiskan banyak dana yang tentunya membuat para investor kecewa. Tapi hari itu Sigurd berusaha untuk meyakinkan kembali para investor dengan menunjukkan buku catatan milik istrinya yang berisi simbol, peta, dan gambar yang berhubungan erat dengan budaya bangsa Viking. Sigurd juga yakin jika bangsa Viking telah menemukan Ragnarok atau suatu kejadian besar yang belum terungkap sampai sekarang. Tapi bukannya terkesan dengan itu, para investor malah kecewa dan langsung pergi. Kini karirnya pun berada di ujung tanduk. Dia yang puyeng sambil dibuat lupa dengan acara kelulusan anaknya dan Ragnhild yang akan tampil menyanyi. Sedangkan anak-anak yang tidak tahu apa yang telah terjadi pun hanya bisa diam ambek-ambekan. Ketika malam tiba dan anak-anaknya sudah tidur, Sigurd didatangi oleh temannya yang bernama Alan. Dia menunjukkan sebuah tablet batu yang ditemukan di Finnmark, sebuah wilayah terpencil di Norwegia Utara yang ternyata wilayah tersebut adalah fokus penelitian mereka. Ketika diteliti, Sigurd berhasil menemukan ukiran yang ternyata itu bukan sekedar tulisan biasa, melainkan kode ditambah dengan adanya lambang yang diidentifikasi sebagai hubungan dengan penemuannya, yaitu kapal Osberg. Dari hal itulah Sigurd dan Alan pun pergi ke museum untuk diam-diam mengambil salah satu peninggalan kapal Osberg. Setelah berhasil melakukannya, mereka kembali ke rumah untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Hingga akhirnya Sigurd menafsirkan jika batu itu adalah peta menuju ke pulau tersembunyi yang diduga menyimpan harta karun milik bangsa Viking. Awalnya Sigurd ragu apakah dia akan pergi ke tempat harta karun itu atau tidak. Karena dia ingat jika Ragnhild ingin liburan ke Mediterania, bukannya ikut dalam ekspedisinya ke Finnmark, tapi dia berusaha meyakinkan Ragnhild sampai akhirnya mereka pun sampai di wilayah tujuan. Tiba di bandara, mereka bertemu dengan teman baik Alan. Dia adalah Elizabeth, serta seorang pemandu perjalanan yang bernama Liv. Setelah menunjukkan arah tujuan mereka kepada Liv dan Elizabeth, perjalanan pun dimulai. Bukan hanya menggunakan mobil, tapi ternyata mereka harus melewati sungai, pegunungan, dan lembah hingga akhirnya bertemu dengan pagar pembatas buatan Uni Soviet di era Perang Dunia Kedua. Walaupun sudah jelas terdapat peringatan untuk jangan masuk, tapi mereka tetap nekat melewatinya. Selama di perjalanan, rasa kesal Ragnhild sedikit terobati dengan hadirnya Elizabeth. Sepertinya Ragnhild ngerasa ada sosok keibuan nih dari Elizabeth. Mereka tak sengaja menemukan peninggalan anggota militer seperti kendaraan dan bunker. Sesaat mereka berhenti untuk melihat-lihat, lalu kembali melanjutkan perjalanan, hingga tibalah mereka di sebuah danau. Satu-satunya danau di wilayah itu yang mengelilingi pulau kecil. Sigurd pun mengidentifikasi jika pulau itu adalah Odin Ice, tempat yang selama ini dia cari.
For your information lur, sesuai penelitian dari Sigurd, danau itu adalah danau yang pernah dikunjungi oleh bangsa Viking. Lalu tidak perlu pikir panjang, mereka pun mulai menyeberangi danau untuk mencapai pulau menggunakan rakit. Tapi setelah melakukan pencarian, Sigurd dan Alan hanya menemukan sisa-sisa peluru. Situasi pun mulai terlihat kacau. Si Liv yang dengan lancang mulai membaca buku catatan milik Sigurd karena kepo. Dan Ragnhild yang bosan lalu pergi menjauh lalu tak sengaja menemukan barak Rusia. Di sisi lain, Brak yang masih menelusuri pulau dan tentunya nggak rewel kayak Ragnhild tiba di sebuah gua besar. Brak langsung berteriak memanggil ayahnya. Sigurd sendiri juga tak percaya jika akhirnya dia menemukan gua itu. Gua yang memiliki diameter sangat besar. Setelah semuanya turun, pencarian pun kembali dilanjutkan. Memang gua itu sangat besar, tapi Alan tak perlu waktu lama untuk menemukan apa yang selama ini dia cari bersama Sigurd. Benda-benda itu tak lain adalah helm bangsa Viking, logam, dan masih banyak lagi. Saat Brak membantu sang ayah untuk mencari peninggalan lain, dia secara tak sengaja malah menemukan benda bulat. Brak lalu mencoba memanggil ayahnya karena tak tahu benda apa itu. Tapi karena Sigurd tak kunjung datang, Brak pun membawa benda tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Suara panggilan Brak ternyata menarik perhatian Liv. Dia pun segera pergi ke sana, tapi karena tak tahu apa-apa, dirinya langsung masuk ke dalam air dan menginjak benda bulat itu yang ternyata adalah sebat telur. Liv yang tidak peduli dengan hal itu pun langsung pergi untuk menghampiri Sigurd dan kawan-kawan yang masih berbahagia. Emang udah dari awal lor nih orang lancang banget. Setelah sembarangan baca bukunya Sigurd, tahu jika peninggalan-peninggalan itu mau dibawa ke museum, sekarang Liv marah dan menodongkan senjatanya ke arah mereka. Sigurd dan kawan-kawan yang tidak bisa melawan pun hanya bisa menuruti kemauan Liv. Lalu membiarkan dia pergi sambil membawa semua peninggalan bangsa Viking itu. Bangkeknya lagi, Liv membiarkan Sigurd dan kawan-kawan terjebak di dalam gua. Liv yang berhasil mendapatkan harta karun lalu dengan cepat pergi dan menyandung rakitnya lagi. Tapi tanpa dia tahu jika sekarang sesuatu yang ada di dasar danau sedang mengawasi dirinya. Hingga yang terjadi adalah dia menghilang begitu saja. Kembali lagi ke dalam gua, Ragnhild berteriak ketakutan setelah melihat kerangka manusia. Dan sudah tidak ada toleransi lagi, mereka pun berusaha untuk bisa pulang. Elizabeth lalu sekuat tenaga memanjat dinding gua yang terjal. Walaupun sangat sulit dan hampir jatuh, tapi dia berhasil melakukannya. Tapi karena rakit sudah tidak ada, Sigurd pun memutuskan untuk bermalam di pulau dan keesokan harinya baru mereka akan membuat rakit yang baru. Singkatnya, ketika Elizabeth sedang beristirahat di barak bersama Ragnhild dan Brak, Sigurd duduk bersama Alan di luar sambil bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh bangsa Viking di pulau itu? Kenapa hanya ada helm dan logam? Terus, kemana harta karunnya? Alan sendiri yang juga bingung iseng melihat-lihat tengkorak bangsa Viking. Lalu kemudian dia menemukan sebuah taring yang menancap di tengkorak tersebut. Dari hal itulah Sigurd dan Alan pun kembali ke dalam gua meninggalkan Ragnhild dan Brak yang sudah tertidur pulas. Ketika mereka sudah masuk ke gua itu lagi dan melakukan pencarian ulang, akhirnya Sigurd dan Alan sadar jika di dalam sana sama sekali tak ada harta karun melainkan kuburan massal. Menurut buku catatan istrinya, Sigurd pun berteori jika di dalam gua itu sebenarnya ada monster yang berumur ribuan tahun. Dia juga tambah yakin ketika Alan tak sengaja menemukan tengkorak tentara Soviet. Yang bisa dipastikan jika mereka bukan orang yang pertama mencari tahu tentang apa yang telah terjadi dengan bangsa Viking. Lalu tiba-tiba... Mendengar suara mengerikan itu, Alan dan Sigurd langsung bersembunyi dan melihat sosok ular dengan ukuran yang sangat besar. Sementara itu, di dalam barak, kini Brak dan Ragnhild terbangun karena mendengar suara gaduh. Dan setelah dicek, telur yang dibawa oleh Brak tadi siang kini sudah menetas. Brak yang tahu jika ular itu sedang kelaparan segera mengambil snack-nya, tapi yang terjadi, dirinya malah hampir diserang.
Untung saja Elizabeth langsung bangun dan mengurung si ular di dalam kotak. Tapi kemudian si anak ular seperti menjerit, hingga getaran suaranya mampu merambat dan diketahui oleh sang induk. Lalu inilah yang terjadi. Barak itu ditarik oleh si induk karena ingin menyelamatkan anaknya. Elizabeth dan anak-anak pun hanya bisa berteriak ketakutan karena pintu terkunci dan tak bisa keluar. Untung saja Alan dan Sigurd datang tepat waktu hingga mereka pun berhasil diselamatkan. Karena situasi sudah tidak aman lagi, mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk pulang. Dan disitulah Alan menemukan kotak yang menyimpan anak ular. Ternyata kotak itu nggak ikutan nyebur, Lur. Alan lalu diam-diam memasukkan kotak tersebut ke dalam tas dan bersikap seperti tidak ada apa-apa lagi di depan Sigurd. Scene berikutnya, Elizabeth menembakkan si Plan ke seberang danau dan berhasil. Alan, Ragnhild, dan Brage adalah yang pertama melintas. Tapi sialnya ketika giliran Sigurd yang melintas, tidak disangka-sangka jika dia akan tersangkut di tengah-tengah. Dengan cepat Elizabeth datang untuk menolong Sigurd. Tapi kejadian yang Baini takutkan dari tadi datang juga, Lur, yang membuat Elizabeth dan Sigurd terjatuh ke dalam danau. Tidak ingin temannya itu kenapa-napa, Alan langsung menembakkan flare gun ke mata si ular sehingga Sigurd dan Elizabeth memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi nyatanya tembakan itu tidak membuat si ular takut, melainkan semakin memburu Sigurd dan yang lain. Mereka pun langsung berlari dan bersembunyi di bunker peninggalan Uni Soviet itu. Pintu bunker memang sudah ditutup dan dikunci, tapi beberapa saat si ular tetap berusaha untuk masuk dan memaksa mereka untuk berpencar hingga berhasil menemukan tempat bersembunyi yang lumayan aman. Di tempat itu Sigurd sadar jika tablet batu yang ditemukan oleh Alan bukan mengukir peta menuju tempat harta karun, melainkan peringatan untuk siapa saja agar tidak datang ke pulau tersebut. Kisah itu ditulis oleh Sa yang tak lain adalah anak raja bangsa Viking yang di zaman dulu kala datang ke Odin Ice untuk membunuh ular yang dikirimkan dari Midgard. Tidak lama kemudian Sigurd berhasil menemukan cara untuk keluar dari bunker itu. Caranya yaitu mengikuti pipa udara sampai pada akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Alhamdulillah. Tapi di saat itu pula Sigurd mengetahui jika Alan telah membawa anak ular. Mungkin kalau Mbak Yani jadi Sigurd, Mbak Yani bakalan gini. Oh alah kue to janco, ulone ngoyok-ngoyok aku rek. Udah tahu salah, si Alan tetap memaksa Sigurd untuk memberikan tas berisi ular itu. Tapi si induk udah datang lebih dulu lalu menyerang Alan. Setelahnya ular itu juga berusaha untuk masuk ke dalam bunker dan membuat atap runtuh lalu menimpa tubuh Sigurd dan Elizabeth, sedangkan anak-anak yang ketakutan memilih untuk kabur. Singkat cerita, kini Ragnhild dan Brage sedang bersembunyi dalam loker karena sekarang ular itu tepat berada di depan mereka. Dirasa situasi sudah aman, mereka berdua pun keluar tapi ternyata ular itu ada di belakang mereka dan sedang mengintai. Mereka berdua sontak lari dan berteriak hingga teriakan itu didengar oleh Sigurd. Walaupun keadaannya sangat lemah, dia berjalan sambil membawa anak ular dan menghampiri induk ular itu yang hampir saja menerkam anak-anaknya. Ini udah dipastikan sih Sigurd deg-degan setengah mati. Lalu apa yang terjadi, Lur? Si ular pergi begitu saja tanpa menyerang Sigurd. Setelah memastikan anak-anaknya baik-baik saja, mereka pun menghampiri Elizabeth. Untung luka yang diterima tidak terlalu parah sehingga mereka pun bisa pulang bersama-sama. Meninggalkan ular dan anak-anaknya dengan keadaan damai, Sin berpindah pada museum tempat Sigurd bekerja. Tapi dia kini sudah berhenti menjadi arkeolog dan bekerja sebagai guru sejarah. Dia memulai kehidupan baru dengan liburan panjang ke Spanyol bersama kedua anak dan kekasih barunya Elizabeth, lalu film pun berakhir.